Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita bakal nambahin eh, atau ngelanjutin dari sesi praktikum kita yang dimana ini udah pertemuan 10. Kita bakal lanjutin ke halaman tambah buku, dimana nanti kita bakal belajar jenis-jenis form input, terus gimana sih cara agar form ini bisa diterima oleh user nantinya. Jadi nantinya kita nggak akan masukin lagi database-nya di PHP tapi kita bisa lakuin di formnya atau kita biasa panggil itu form input. Nah, sebelum ke praktikum, kita ada jelasin dulu berbagai jenis-jenis form input. Form input ini biasanya digunain untuk memasukkan data, terus nanti akan diproses oleh aplikasi. Jadi nantinya akan ada interaksi antar pengguna dengan sistem. Jadi kemarin kita hanya nge-read database-nya doang atau ngebaca database-nya yang menghasilkan data buku. Nah, selanjutnya kita bakal masukin nih data bukunya melalui form-form input atau dari website kita. Nah, kita bakal coba di HTML compiler aja biar lebih jelas. HTML code online. Nah, ini ke one compile aja. Di sini ada berbagai macam jenis form input ya. Kita buat dulu di sini kosongan. Nah, form input ini ditulis dengan cara kita masukin dulu inputnya, misalnya kayak gini, input. Nah, terus ada tipenya. Nah, tipenya ini ada berbagai macam ya. Yang pertama kita bakal coba dulu text, name. Name ini buat penanda si form inputnya. Misalkan kita lagi, misalkan form input ini tuh mau dimasukin ke tabel yang mana. Nah, ini kita biasanya pakai name. Misalkan name-nya kita judul. Terus placeholder tuh kayak bisa dipakai buat kayak contoh atau panduan ketika mau eh, ngisi suatu form input. Nanti kita lihat aja deh. Misalkan kita kasih judul buku. Nah, ini require ini kalau misalkan diisi require itu nanti usernya itu bakal wajib buat ngisi si form inputnya. Kalau misalkan require-nya nggak ada, itu dia nggak akan wajib ngisi si form inputnya. Misalkan kita pakai require, terus kita jalanin, sorry, kita run, dan masuk. Nah, ini dia merupakan placeholder-nya. Di sini nih, ada judul buku. Nah, require adalah ketika kondisi di mana misalkan usernya nggak ngisi nih nantinya. Misalkan nggak diisi, terus di submit, nah dia muncul nih. Jadi form input ini tuh harus diisi. Nah, itu tugasnya si require. Kayak gitu. Terus ada macam-macam, ada password. Kita ganti misalkan password. Tahan lagi. Nah, dia jadi kayak password. Terus number. 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 Nah, dia juga bakal jadi kayak angka. Ini bisa pakai row key. Jadi dia masukin nomornya. Macam-macam di sini ada email. Kita coba satu-satu aja. Email. Kita run. Nah, dia ada add-nya biasanya. Sama aja sih kayak si teks sebenarnya. Nah, kalau text area dia kayak gini nantinya. Text area, terus name-nya misalkan kita kasih sun. Nah, text area ini lebih gede. Jadi kalau misalkan kalian masukin deskripsi, lain-lain ini bisa dipergede ya. Ada ID-nya. Terus rows-nya itu kayak gede kecilnya ini sebenarnya. Rows 8, kolom 40. Terus ada drop down. Drop down ini bisa dipakai kayak gini. Select category option. Nah, dia kayak gini nih. Opsi 1, opsi 2. Terus ada radio button. Radio button otomatis cuma satu ya bisa dikliknya. Nah, aktif kita bikin dua misalkan di sini. Aktif off misalkan.
Sekarang, nah ini tinggal dipilih salah satu aja. Jadinya, kalau radio button itu cuma bisa salah satu ya. Terus ada checkbox. Nah ini biasanya dipakai buat hobi. Kita jalanin. Nah ini bisa di klik-klik kalau checkbox. Kok nggak ada? Nah dia bisa double value kalau checkbox. Ada lagi yang terakhir nanti kita bakal pakai itu ada file. File. Nah ini biasanya dipakai buat masukin file. Ini bisa di choose file, terus nanti bisa dimasukin file apa yang mau di input ke database-nya. Terus yang terakhir submit. Nah ini buat ngirim si formnya yang kita punya. Dia bakal bentuknya itu button kadang. Running. Nah dia kayak gini. Nah biasanya satu form itu ditulisnya kayak gini. Dia ada form, dia ada kotaknya dulu nih. Ada kotaknya. Oh ini tuh form loh. Nah misalkan nantinya ada action di sini. From action, ini mau post atau mau ke link kemana. Dan ini adalah isinya. Jadi ini tuh satu form nantinya. Di dalamnya ada label. Label ini digunain kan kalau misalkan kita input doang kayak gini. Misalkan kita gini doang. Nah usernya tuh nggak tahu nih ini itu buat yang mana. Makanya kita kasih label di atasnya buat penanda. Nah kayak gini. Jadi ada label, ada input, ada form, dan lain-lain. Untuk penjelasannya ada di sini. Kita bakal masuk ke yang namanya si form input. Nah, ini ada metodenya. Kalau di form input itu ada dua. Ada yang namanya metode get sama metode post. Nah, kalau metode get itu dipakai kalau misalkan mau ngambil data dari server. Misalnya itu kalau misalkan mau munculin atau nyari suatu aplikasi data pencarian itu akan dikirim ke server dengan cara ini. Data pencarian tersebut akan muncul di URL. Nah, ini contohnya kayak gini. Ada from action, search, Winda Basudara. Nanti dia di atasnya tuh ada query-nya, Winda Basudara. Nah, ini juga kepake kalau misalkan kita pakai Google Search Engine. Misalkan, hello. Nah, dia ada nih, search, hello, macam-macam gitu. Nah, biasanya dipakai buat nge-search suatu query. Kalau misalkan kalian mau nyari query database, misalkan value-nya mau sama dengan 12, nah biasanya pakai metode get kayak gini nih. Nah, selanjutnya yang kita pakai adalah metode post. Metode post ini tuh dipakai kalau misalnya kita ingin ngirim data ke server. Contohnya kita mau mengirim data baru seperti nama sama email. Nah, data ini tuh bakal dikirim melalui body permintaan. Jadi dia nggak akan muncul di sini nih ID-nya. Misalnya kita masukin data, tapi datanya tuh nggak akan muncul di sini. Soal biar apa? Biar lebih aman. Jadinya dibandingkan pakai get di submit buku misalkan. Jadi kita lebih pilih pakai metode post supaya dia lebih aman dalam security-nya. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan dari formnya. Kita bakal lanjut ke praktikumnya. Di sini ada beberapa tahapan. Jadi kita buka dulu VS Code-nya. Kita close dulu. Sip. Kalau udah, X. Yang pertama kita bakal nge-allow dulu si extension-nya biar dia bisa ngupload folder. Ini kan ada upload folder nih di folder static sama upload. Kita lihat upload folder itu ada isinya apa aja. Kita static ke upload. Nah, ini merupakan isi buku-buku yang kita akan tampilkan di database gitu. Jadi dia cuman manggil. Kemarin kan kita ingat kayak kita tuh cuman manggil si namanya aja bukan si filenya. Nah, filenya itu tetap disimpan di uploads di sini nih. Nah, ini adalah macam-macam cover buku yang sudah kita masukkan ke aplikasinya. Kita jalan dulu aplikasinya dulu. Kita masuk ke XAMPP. Yes. Nah, di sini ada Apache sama SQL, kita nyalain aja. Oke, kalau udah ke app.
Kita jalaninnya. Kita cek, kita ke slash buku, Nah, di sini ada cover. Cover ini dapat dari mana? Dapat dari folder upload sama static yang di dalamnya ada folder uploads. Nah, yang pertama kita bakal nge-allow dulu extensionnya, di mana nantinya user tuh boleh ngisi 3 jenis file ini, yaitu PNG. Ini format gambarnya PNG, JPG, sama JPEG. Kita copy aja class config-nya. Kita cek ke config. Nah, kita copy paste aja. Takutnya indentasinya salah. Nah, dia jadi bakal bisa upload nih. Ada upload folder. Kalau misalkan ada fungsi yang nge-upload folder, maksudnya menggunakan query ini, atau menggunakan variabel ini, dia bakal disimpan di static, terus uploads. Terus dia di-allow extensionnya, atau di-allow apa aja sih filenya yang boleh di upload, yaitu PNG, JPG, sama JPG. Kalau udah kita, ini penjelasannya ya. Nah, kalau udah kita bakal nambahin satu fungsi di buku controllernya. Sehingga seperti ini nih. Kita copy aja di buku controller, kita ke buku controller, kita enter aja, kita copy di sini. Kalau udah, kita bakal kita bakal pakai fungsi dulu allowed si filenya. Jadi usernya bakal bisa nambahin bukunya nanti. Nah, ini lower extensionnya, itu ada PNG, JPG, sama JPG. Terus dia bakal nge-return file name dengan nge-split ini nih, pakai lower. Jadi file name-nya nanti bakal diambil. Terus kita bakal nambahin fungsi addbook-nya. Kita copy aja. Kita save. Nah, ini untuk penjelasannya. Yang pertama itu, kita split dulu. Nah, yang pertama itu, yang pasti ada 2 parameter di sini. Ada dev addbooks, di mana yang pertama itu adalah name. Name ini bakal diambil dari request form. Nantinya kita bakal bikin tambah buku dengan nama name. Terus ada request by author juga, dia request from juga. Terus nama formnya itu author, yang request juga form dengan nama description. Baru yang terakhir dia file, request file, terus cover. Nah, baru udah itu dicek dulu nih, kalau misalkan si upload foldernya itu benar, yang tadi kayak JPG, JPG, sama PNG. Nah, kalau udah, kita save path-nya atau nama filenya nanti, terus disimpan di sini, variabel buku, yang pakai table atau pakai model buku. Dengan name, diisi dari name sini, yang diambil dari request from, author diambil dari sini, description diambil dari sini, request from juga nantinya. Terus cover diisi dari sini. Nah, ini. Baru kita db session add, baru kita commit ke database-nya. Baru nanti terakhir kasih pesan kalau buku berhasil ditambahkan dan sukses. Baru dikembaliin kalau misalkan benar ke halaman buku. Kayak gitu. Oke, kalau udah kita save, kita lanjut ke halaman tambah bukunya. Kita harus buat si tambah bukunya dulu. Kita ke templates, di sini kita tambah. Di sini kita buat tambah buku.html. Ini buat view-nya, formnya. Oke, kita buat satu file HTML. Kita tambahin di sini tambah buku. Oke, kalau udah, baru kita buat si from method-nya. Ini kita copy, ini kita tambahin sendiri. Gara-gara AI.
Kita save. Nah, ini merupakan satu form di mana di dalamnya ada judul buku, penulis, deskripsi, cover buku, dan button. Kalau kita lihat di sini pakai si Open Webmaster Server. Nah, ini dia bakal kayak gini nih, judul buku, penulis, deskripsi, sama cover bukunya. Jadi sesuaiin sama si tipe datanya. Jadi kan kalau kemarin kita bikinnya itu string, varchar, varchar, text box, baru file kan. Tapi nanti file ini tuh cuman ngambil sih nama filenya doang. Sedangkan gambarnya itu bakal disimpan di uploads-nya. Kayak gitu. Kita lanjut aja. Scroll dulu. Nah, ini kita bakal gunain post di sini. Biar apa? Biar nanti si datanya itu nggak muncul di URL sini nih. Jadi kita lebih aman. Nah, ini name itu buat si judul buku. Terus kita sama ini name-nya. Sama yang ada di buku controllernya. Nah, ini kan name-nya sama nih. Name, terus name-nya author. Nah, ini terus name-nya description. Terus name-nya cover. Ini cover. Kayak gitu. Udah, kita save. Baru kita perbaiki rutenya. Kita ke app.python. app.python. Nah, kita bakal nambahin import library request dan method yang ada di yang didapat di controller. Jadi kita tambahin di sini nih, render template-nya kita tambahin request. Indeksnya, karena kita sudah punya satu fungsi add book, jadi kita tambahin add book di sini. Save, kita Ctrl C dulu aja, kita clear. Ini pasti nge-stop ya, jadi nggak ada masalah. Config import db udah. Nah, kita harus ngebuat si rute baru di sini nih. Kita buat rute baru di bawah si buku. Nah, kita pas aja. Nah, dia bakal ngebuat si rute tambah buku, di mana rute ini tuh nerima tadi form yang punya get sama post. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini ditulis post doang nggak masalah sih, karena kita nggak pakai getnya buat saat ini. Tapi buat jaga-jaga kita bakal pakai dua-duanya dulu. Baru kita buat fungsi def tambah buku yang di dalamnya, jika request methodnya itu post, maka dia akan memasukkan atau nge-return atau ngejalanin fungsi add book. Baru di render template-nya tambah buku. Kayak gitu. Oke, kalau udah harusnya udah bisa jalan, cuman kita mau nambahin satu button dulu. Kita coba dulu jalan atau enggaknya. Kita balik. Kita di sini, kita tambah buku. Oh, ke stop. Sorry. Nah, oke. Kita coba. Kita tambahin bukunya, misalkan buku mewarnai, penulisnya Asep Ganteng 21, deskripsinya ini bisa dilebarin. Misalkan Kokom Sutanto adalah manusia. Siap. Kita choose filenya. Kita pakai, aduh fotonya apa ya? Kita pakai logo Dolby aja. Kita simpan di sini. Dan ya, ini udah bisa masuk dan kita cek ke sini. Ke sini. Nah, kita lihat, kita kan tadi uploadnya itu di folder upload, di folder static terus di upload. Nah, dia bakal nambah satu lagi nih, tuh, logo lebihnya. Terus kalau kita cek di database, oke, localhost php admin, dia harusnya muncul. Lama. Kita cek perpustakaan. Kita cek buku di sini. Bukan yang ini, PMR, sorry. Kita cek PMR 2 harusnya. Kita tambah buku. Oh, bukan yang ini, PMR 3. Atau PMR doang.
Nah, ini nih, buku mewarnai aset prestasi. Bukan yang ini. Dari ke buku. Nah, ini buku mewarnai aset ganteng. Nah, dia masuk nih covernya. Sesuai sama nama file yang kita punya tadi. Logo Olby White Dark PNG. Kayak gitu. Nah, di sini ada satu masalah nih, di mana di sini kita nggak ada tambah buku atau buttonnya nggak ada. Jadi kalau misalkan usernya mau nambahin buku, dia harus lewat sini tambah buku. Nah, buat nyimpelinnya, harusnya ditambah lagi sih di sini juga buku. Nah, buat nyimpelinnya kita bakal nambahin satu button di sini. Cek, kita ke bawah. Nah, ini kita tambahin di sini. Kita kelas. Terus cari buku.html. Scroll ke bawah. Nah, di setelah table, kalian enter, copy paste codingannya. Dia bakal ngarahin saya buat button yang ngarahin ke tambah buku. Jadi kita cek di halaman buku. Harusnya udah ada. Nah, harusnya udah ada. Sip. Jadi itu aja praktikum kali ini. Cepat, gak ada instalasi apa-apa sebenarnya. Jadi harusnya bisa. Kalau praktikum kemarin bisa. Tugas kalian cuman harus bikin tampilan ini pakai Bootstrap. Pakai Bootstrap ini. Bootstrap. Kita ke form. Nah, biar tampilannya lebih bagus kayak gini nih. Dia tinggal panggil kelas-kelasnya aja. Kayak labelnya kalian kasih kelas, terus input type-nya kasih kelas, gitu-gitu doang. Placeholder-nya ya kalian isi sesuaiin aja. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung chat saya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.